Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa bersama antara pengawas Bina SD, K3S, KKG Guru Kelas, KKGO dan KKG PAI sekecamatan Sompe Riaja berlangsung di gedung PKG Kecamatan Sompe Riaja. 25 bertepatan dengan hari 10 Ramadan 1446 Hijriah. Kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara buka puasa bersama antara pengawas Bina dan seluruh stakeholder, baik PKG Pendidikan Agama, PKG Guru Olahraga, dan seluruh tenaga pendidikan yang berada di Kecamatan Sompen Riaja. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi di akhir zaman, Nabi yang membawa penerangan, Nabi yang merupakan yang membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz Dr. Haji Makbul Arif MAG. Beliau adalah Kepala Seksi PK Pontren Kementerian Agama Kabupaten Baru yang insya Allah sebentar nanti akan membawakan ceramah sebelum kita melaksanakan buka puasa bersama. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Bikru yang sempat hadir pada acara buka puasa bersama di ruangan ini, terkhusus kepada orang tua kami yang berada di sekitar PKG ini, terkhusus juga kepada Bapak Haji Abdul Hamid yang walaupun beliau sudah pernah bakti masih sempat membersamai kami. Kemudian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru ada Bapak Kepala Bidang Kebudayaan, kemudian ada Bapak dan Ramil, Bapak dan Ibu sekalian segenap kepala sekolah, pengawas Bina wilayah 1 dan wilayah 2 serta rekan-rekan guru yang berada di Kecamatan Tanah Riaja. Marilah kita Sompen Riaja, masih teringat Tanah Riaja. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat mahkamah, para ibu-ibu bapak pelaksana kegiatan ini yang sangat mulia, yaitu pelaksanaan buka puasa. Ya. Saya biasa banyak cerita-cerita diskusi dengan orang-orang tua kita yang mungkin pada saat itu termasuk inisiator munculnya yang namanya Sompen Riaja. Kenapa dibilang Sompen Riaja? Rupanya daerah ini adalah salah satu wilayah kerajaan Soekarno. Sompen. Kenapa Sompen Riaja? Karena salah satu wilayahnya itu Sompen berada di daerah barat, sehingga dinamakan Riaja. Dulu orang Sompen menamakan kalau barat itu menamakan Riaja. Itulah sebabnya di sini waktu kita kecil pasti bertanya-tanya kenapa orang di sini namanya Kota Sompen, ya kan? Karena dia Arun. Beliau itu adalah seorang raja yang berpusat kerajaannya di situ adalah
ditahan anu sopeng bagian aja. Nah, sehingga kecamatan ini dikenal dengan sopeng. Ditambah lagi komunitas penduduk yang ada di Sopeng Riaja itu rata-rata ada hubungan emosionalnya, ada hubungan kekerabatannya, famili dengan Sopeng yang ada di sana. Termasuk saya sebenarnya. Kalau ditanya-tanya, kita ini bisa apa sebenarnya kita ini lebih Sopeng sebenarnya. Kenapa saya jadi orang baru? Karena orang tua saya orang Sopeng yang datang di sini menuntut ilmu di waktu itu. Begitu datang di sini menuntut ilmu, setelah ada dulu sekolah dasar di sana, School, ya, dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah tamat di situ kan sudah tidak ada lagi ya. Akhirnya kebenaran sudah ada berita keluar di sini. Ya, dikirimlah ke sini belajar, masuk di pesantren, main waktu itu Madrasah Arabiyah Islamiyah, ya, sehingga banyak keluarga kita yang berasal dari Sopeng yang bertemu di sini, kemudian disekolahkan, kemudian setelah sekolah disuruh mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar itu banyak yang kita suruh, yang itu orang baru. Sehingga dengan demikian memang kalau memang mau diurai itu sulit mengurai antara Sopeng yang ada di sana dengan Sopeng yang ada di sini. Kira-kira begitu. Sehingga saya yakin hampir kita ini punya hubungan emosional dengan Sopeng yang ada di barat. Aslinya yang Sopeng di sana. Ibu bapak yang saya hormati, Ramadan itu juga disebut dengan syahrul tanbih, bulan itu. Apa yang dididik? Yang dididik adalah fisik. Coba kita. Salah satu yang menonjol itu adalah pola makan kita. Ya. Sudah banyak ya, orang-orang pintar kita yang berbicara tentang bagaimana fungsi puasa itu dalam membentuk fisik yang kita. Jika Nabi mengatakan sumu pasifu, berpuasalah agar sehat. Ya, cuma puasa kesehatan. Oleh dokter-dokter kesehatan, pakar kesehatan itu sudah banyak yang sampai sekarang ini melihat, menganalisa apa sebenarnya yang dikandung puasa sehingga orang yang berpuasa itu sehat. Ada yang Nabi kita itu bahwa saya yakin di sini banyak biasa puasa Kamis dulu apa? Di Kamis kan? Terasakan ya. Kenapa kita puasa Senin Kamis? Nah, ini perlu dulu ditanya. Kenapa disunahkan puasa Senin Kamis? Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, kenapa Rasulullah puasa Senin? Jawaban Nabi sebenarnya sederhana. Saya puasa hari Senin karena saya lahir hari Senin. Jadi ini memberikan pesan ke kita bahwa kalau mungkin mengikuti sunnah Nabi, mengajar kepada lahir Senin, pasangan Rasulullah SAW luar biasa. Kalau pada Ramin Jumat, jadi pada Ramin kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah puasa pada hari Jumat. Karena lalu kemudian Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa puasa hari Jumat? Rasulullah menjawab dengan tidak, bahwa hari Kamis itu adalah disiplin di sekolah amalan-amalan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya apa? Kita ada di situ. Kita tercatat sebagai manusia hamba yang pada saat itu beribadah, kemudian disaksikan oleh para malaikat, kemudian amalan itu disebut. Insya Allah, siapa yang rajin puasa Kamis, maka insya Allah akan disaksikan nanti di hari kemudian oleh malaikat bahwa ini orang manusia selalu beribadah. Jadi jangan Senin Kamis saja benar. Apalagi setelah hari itu, saya laku hari Selasa kalau menurut sahabat yang besar.
Ibu bapak yang saya hormati, lalu kemudian itu sungguh kasih. Betapa besar banyaknya manfaat dari puasa itu. Tapi sekarang ini kan yang banyak terjadi adalah tidur-tidur saja orang tua kita lain caranya. Malah kita carikan dokter. Malah kita cakap mau bekerja. Malah kita cakap mau bekerja. Kenapa demikian? Kita harus pola makan. Pokoknya penyakit-penyakit yang muncul itu boleh jadi 99% itu asalnya dari makanan. Urusan itu. Sehingga dengan demikian datanglah puasa mengontrol pola-pola makan. Saya kalau diskusi dengan teman-teman terkait dengan makanan, ini makanan memang nggak ada kalau kita banyak belajar dengan orang-orang di yang tidak biasa. Kami Pak, minta maaf. Waktu di Mesir, saya suka diskusi dengan teman-teman. Maksudnya orang-orang Mesir. Ternyata di Mesir dan di negara-negara Eropa khususnya itu, begitu banyak semua minum itu. Jadi kan kalau makan tak berapa kali? 3 kali kan? Apa? Pagi, siang, malam. Kalau di Inggris atau di negara lain, ternyata apa? Bagaimana makan? Breakfast. Apa itu dia? Sarapan. Apa? Lunch. Apa itu dia? Makan. Dinner. Apa itu dia? Apa? Ternyata makan sore. Jadi aktivitas makan malam di sana itu sebenarnya hampir tidak ada. Ternyata Pak, menurut analisa dokter, yang banyak mempengaruhi sistem kolesterol dan seterusnya itu adalah makan malam. Tetapi itulah kebiasaan kita di sini yang harus berbeda. Karena itu suhu kasih. Lalu kemudian polanya seperti apa? Nah, memang di sini ternyata pada zaman orang-orang Arab itu orang-orang Eropa kalau breakfast di sinilah puncak makanan. Kalau perlu porsi banyak di sini. Istilahnya 321. Porsi makannya kalau makan pagi tentu makan siang 2, makan sore 1. Kalau kita kayaknya terbalik, sarapan kita kan yang penting ada. Padahal kita sadar pada yang harus kalau pagi aja. Bayangkan nih kalau hanya sarapan kita sedikit, hanya kopi, teh dan sebagainya, langsung kita pergi mengajar, kita pergi ke kantor, kita pergi magang dan lain sebagainya. Ya masih boleh Pak. Duduk banyak di kantor, tiba-tiba saja menangis, tiba-tiba saja bersenyum. Kalau mana menonton ikut juga menangis, situ ada terus. Itu. Nah, oleh karena itu, ini kalau harus dikontrol, karena inilah yang paling. Lalu kemudian hati yang paling Kopi atau
hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah